البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa akhwati fillah. Kita sekarang masih berada pada pembahasan mengenai termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah, memuliakan serta memuji segenap para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kita lihat halaman 184 bagian bawah itu. Qala asy-syari' hasabahullah Syekh Abdul Hamid Al-Hajuri wafaqahullah, was-sahabatu asnallahu alaihim biqaulih, dan para sahabat Allah Subhanahu wa taala telah memuji dan menyanjung mereka dengan firman-Nya, Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu adalah utusan Allah, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum, dan orang-orang yang bersama Rasulullah mereka sangat keras dan bengis terhadap orang-orang kufar. Ruhama'u bainahum, namun mereka sangat penyayang dan juga lembut terhadap sesama kaum muslimin. Tarahum ruk'an sujada, engkau melihat mereka senantiasa rukuk dan sujud. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, dalam keadaan mereka melakukan rukuk dan sujud tersebut dalam rangka mengharapkan keutamaan dan juga keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud, tanda-tanda mereka ada di wajah-wajah mereka, bekas atau asar pengaruh daripada bekas sujud. Dzalika masaluhum fit Taurat, itulah permisalan mereka di dalam Taurat. Wa masaluhum fil Injil, dan juga permisalan mereka di dalam Injil. Kazar'in akhraja syata'ahu fa'anam fa'azarahu fastaghlada fastawa 'ala suqih. Permisalannya bagaikan tanaman yang kemudian mengeluarkan tunasnya, akhirnya semakin menguat tunas tersebut dan semakin meninggi sama setara, yang membuat kagum orang-orang petani. Dalam rangka hal ini Allah Ta'ala lakukan, Allah Ta'ala takdirkan untuk membuat orang-orang kufar itu jengkel dan marah. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihat minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal-amalan saleh di antara mereka dengan ampunan dan juga pahala yang besar. Kata beliau, wa bihadhil ayati istadalla al-Imam Malik. Dengan ayat ini al-Imam Malik, Imam Darul Hijrah, Malik bin Anas rahimahullah, Abu Abdullah, berdalilkan dengan ayat ini, annal ladzi yubghidu ashaban nabi sallallahu alaihi wasallam laisa lahu fil fai' syai'un wa annahu kafir. Bahwasanya barang siapa yang membenci sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak mendapatkan fai' bagian sedikit pun, wa annahu kafir, dan bahwasanya dia kafir. Fai' ini adalah harta yang dihasilkan, na barakallahu fikum, tanpa adanya peperangan. Maksudnya harta musuh, harta orang-orang kufar, namun apa? Tanpa adanya peperangan. Jadi harta yang didapatkan, yang diambil dari orang kufar tanpa disertai peperangan. Tanpa disertai peperangan. Itu namanya fai'. Adapun kalau disertai dengan peperangan terlebih dahulu, namanya ghanimah. Namanya apa? Ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang, namun diiringi dengan peperangan terlebih dahulu. Tapi kalau fai' itu harta musuh, harta orang kufar yang diambil oleh segenap kaum muslimin tanpa adanya peperangan.
Paham bedanya ya? Nah, barakallahu fikum. Wa min aqidati ahli sunnah, dan termasuk akidahnya ahli sunnah wal jamaah, hubbus sahabati ridwanullahi alaihim, mencintai para sahabat yang Allah Subhanahu wa taala meridai mereka semuanya. Was sahabatu yatafadhaluna bi afdaluhum 'ala al-ijmal ahlu badrin. Perhatikan ini. Dan para sahabat sendiri mereka bertingkat-tingkat, dan yang paling afdal dari kalangan sahabat secara globalnya adalah ahlu badr, orang-orang yang ikut serta perang Badr. Nah, barakallahu fikum, yang terjadi pada tahun 2 Hijriah itu perang Badr, ya kan? Tahun 2 Hijriah, peperangan yang sangat luar biasa. Di situ Allah Ta'ala berikan kemenangan kepada segenap kaum muslimin, kemenangan pada segenap para sahabat melawan orang kufar yang jumlah mereka banyak sekali. Jumlahnya kaum muslimin waktu itu sekitar 313 sampai 319. Orang-orang kufar jumlahnya berkisar antara 900 sampai 1000 itu. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan yang sangat luar biasa sehingga kaum muslimin menang. Kaum muslimin menang pada perang Badr tersebut. Dan Allah telah turunkan malaikat dari langit untuk membantu kaum muslimin, membantu Rasulullah dan para sahabatnya di dalam peperangan perang Badr tersebut. Jadi dari kalangan sahabat yang paling afdal secara globalnya kata beliau adalah orang-orang yang ikut perang Badr. Nah, barakallahu fikum. Summa ahlu bai'atur ridwan, kemudian orang-orang yang ikut berbai'ah, bai'atur ridwan. Bai'atur ridwan, nah barakallahu fikum, yaitu mereka berbai'ah di bawah pohon. Nah, tahta syajarah, yang mereka semuanya direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang diridhoi. Nah, yang waktu itu mereka melakukan bai'at di bawah pohon. Pohon tersebut dikenal dengan pohon apa? Samurah. Pohon samurah. Nah, mereka berbai'at semuanya demi, nah barakallahu fikum, na'am, membantu Utsman bin Affan, karena waktu itu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu diisukan bahwasanya dibunuh oleh orang-orang kufar Quraisy. Nah, waktu itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar kabar tersebut, akhirnya melakukan apa? Mengajak para sahabat semuanya agar sepakat dan berbaiat. Nah, akhirnya mereka semuanya berbaiat hidup atau mati. Nah, barakallahu fikum, yang dikenal dengan bai'atur ridwan. Bai'atur ridwan yaitu berbaiat di bawah pohon samurah namanya. Itu yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab Al-Fusul fi Siratul Rasul. Summa man amana qabla al-fathi, kemudian setelahnya adalah orang-orang yang beriman sebelum Fathu Makkah. Nah, orang-orang yang beriman sebelum Fathu Makkah. Karena Fathu Makkah terjadi pada tahun 8 Hijriah. Fathu Makkah terjadi pada tahun 8 Hijriah, barakallahu fikum. Naam. Dan orang-orang yang beriman sebelum Fathu Makkah tentunya, barakallahu fikum, hafizakumullah, mereka adalah orang-orang yang ikut hijrah dari Makkah ke Madinah. Karena semula Rasulullah waktu itu sebelum hijrah kan di Makkah. Karena banyaknya gangguan dan juga banyaknya, nah barakallahu fikum, hafizakumullah, waalaikumsalam warahmatullahi. Cacian dan makian dari orang kufar Quraisy, hingga mereka pun juga mengancam untuk membunuh. Akhirnya disyariatkan hijrah, nah barakallahu fikum, dari Makkah ke Madinah. Walaupun sebelumnya sudah ada hijrah. Sebelum ada hijrah dari Makkah ke Madinah, semula hijrah pertama kali kemana? Ke Habasyah. Namun Rasulullah waktu itu kan tidak ikut hijrah ke Habasyah. Namun segenap para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, hijrah yang pertama yang mereka lakukan adalah hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia. Nah, barakallahu fikum, waktu itu pertama kali dari kalangan sahabat yang pergi ke Habasyah dalam rangka menyelamatkan agamanya, hijrah ke sana adalah Utsman bin Affan. Dengan apa? Dengan istri beliau, Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hijrah ke Habasyah, ini hijrah pertama ya. Nah, kemudian setelah terdengar bahwasannya di Makkah sudah tenang, kemudian sudah aman menurut sebagian orang waktu itu, akhirnya mereka sebagian pulang lagi ke Mekah. Namun ternyata tidak seperti itu keadaannya. Semakin orang kufar Quraisy, semakin mereka panas dan semakin kelakuannya sangat jahat sekali. Akhirnya bahkan Rasulullah pun diberikan ultimatum, ingin dibunuh, ditangkap. Akhirnya terjadilah hijrah yang kedua, yaitu dari Makkah ke Madinah. Nah, barakallahu fikum. Kisahnya bisa dilihat dalam kitab Al-Fusul fi Siratul Rasul. Naam. Ikhwani fid din, azdani wa azdakumullah wa akhwati fillah. Nah, jadi tingkatan yang berikutnya setelah perang Badr atau orang-orang pengikut perang Badr,
Kemudian orang-orang yang ikut berbaiat, baiatur ridwan adalah orang yang beriman sebelum Fathu Makkah. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Tidaklah sama di antara kalian orang yang mereka menginfakkan hartanya sebelum Fathu Makkah dan ikut berperang. Ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Mereka para sahabat tersebut lebih agung, lebih besar derajatnya dibanding orang-orang yang mereka menginfakkan hartanya setelah Fathu Makkah dan berperang setelah Fathu Makkah. Karena sebelum Fathu Makkah itu gangguannya sangat luar biasa. Namun setelah Fathu Makkah memang ada gangguan, namun tidak seberat yang pertama. Nah, oleh karena itu orang-orang yang beriman sebelum Fathu Makkah kedudukannya lebih tinggi daripada orang-orang yang beriman setelah Fathu Makkah. Nah, barakallahu fikum. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, wa kullan wa'adallahu al-husna. Namun masing-masing baik yang beriman sebelum Fathu Makkah ataupun setelah Fathu Makkah, masing-masing diberikan apa? Janji Allah Ta'ala dengan al-husna. Al-husna di sini maknanya surga. Jadi al-husna di sini maknanya adalah surga, karena al-husna kalau bentuknya adalah balasan, maka maknanya adalah surga. Nah, seperti lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang mereka barakallahu fikum berbuat kebaikan, maka mereka mendapatkan al-husna, ya, yaitu surga wa ziyadah, dan mendapatkan tambahan yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Taala mengetahui secara detail terhadap apa yang kalian lakukan. Kemudian berikutnya qala syarih asbahullah wa kadzalikal muhajirun. Kemudian seperti itu pula orang-orang muhajirun fil jumlah secara globalnya afdal minal ansar. Ini perhatikan ya. Jadi orang-orang muhajirun secara globalnya lebih afdal daripada orang-orang ansar. Sudah kami sebutkan dari dua sisi. Sisi pertama karena orang-orang muhajirun itu ikut hijrah dari Makkah ke Madinah. Sisi kedua karena orang-orang muhajirun juga menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li'annahum jama'u baina nusrah wal hijrah. Karena mereka mengumpulkan antara nusrah, pertolongan mereka yang diberikan kepada Rasulullah, dan juga hijrah. Hijrah dari Makkah ke Madinah. Nah, barakallahu fikum. Allahumma musta'an. Kita lihat di sini. Wa min afradil ansar man huwa afdal min ba'di afradil muhajirin. Namun kalau dilihat dari per individu ansar, ada orang yang lebih afdal daripada sebagian individu muhajirin. Kalau diglobalkan, mana yang lebih afdal? Orang-orang muhajirin atau orang-orang ansar? Kalau diglobal seperti itu, orang-orang muhajirun lebih afdal daripada orang-orang ansar. Itu kalau diglobalkan. Tapi kalau dirinci, ternyata ada juga per individu dari orang ansar yang lebih afdal daripada individu orang muhajirin. Seperti itu. Wal 'asharatul mubasysyaruna bil jannah kulluhum minal muhajirin. Masya Allah. Dan 10 orang yang dikasih kabar gembira dengan surga, mereka seluruhnya dari kalangan muhajirin. Siapa 10 orang itu? Barakallahu fikum. 10 orang yang dikasih kabar gembira dengan masuk surga. Ya, perhatikan baik-baik, barakallahu fikum. Yang 4 adalah khulafa rasyidun, 4-nya. Abu Bakar fil jannah. Kemudian Umar fil jannah. Kemudian Utsman fil jannah. Kemudian Ali bin Abi Thalib fil jannah. Kemudian siapa? Abdurrahman bin Auf fil jannah. Kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. Kemudian Zubair bin Awam fil jannah. Kemudian Sa'id bin Abi Waqqas fil jannah. Kemudian Sa'id bin Zaid fil jannah. Kemudian Talhah bin Ubaidillah fil jannah. Total semuanya 10 orang dijamin masuk surga. Ana ulangi, yang 4 itu khulafa rasyidun, 4. Abu Bakar pertama, kedua Umar, ketiga Utsman, keempat Ali. Yang kelima Abdurrahman bin Auf. Enggak harus urut ini ya. Yang keenam Zubair bin Awam. Yang ketujuh Abu Ubaidah bin Jarrah. Yang kedelapan Talhah bin Ubaidillah. Ya kan? Nah, yang kesembilan Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid. Yang ke-10 Sa'ad bin Abi Waqqas. Sudah tertulis semuanya? Barakallahu fikum. Sa'id bin Zaid.
Yang satunya Sa'ad bin Abi Waqqas. Na'am barakallahu fikum. Itu semuanya adalah orang-orang yang dikasih kabar gembira dengan surga. Na'am barakallahu fikum. Bukan berarti pembatasan, namun itu penyebutan sebagiannya saja. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa azakumullah. Kita lanjutkan di sini kata beliau, wa qad busyira bil jannati aidan, dan sungguh telah diberikan kabar gembira juga dengan surga. Sabit bin Qais minal Ansar. Sabit bin Qais minal Ansar, ini beliau adalah sahabat yang mulia. Sabit bin Qais ini adalah sahabat yang mulia. Beliau ketika berkhutbah suaranya sangat lantang dan keras serta tegas. Bahkan apa barakallahu fikum hafizakumullah, suaranya itu intinya tegas dan keras. Namun ketika mendengar firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat mengenai tidak boleh mengangkat suara di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya beliau pun nangis dan takut. Karena khawatir ternyata itu mengenai dirinya. Padahal bukan. Karena beliau itu ketika khutbah atau ketika istilahnya menyampaikan sebuah khutbah itu keras suaranya lantang. Sehingga ketika mendengar ayat dalam surat Al-Hujurat itu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, jangan kalian mengangkat suara-suara kalian melebihi suara Rasulullah. Akhirnya apa? Dia menangis dan takut. Selama beberapa hari tidak muncul. Akhirnya Rasulullah tanya, mana Sabit bin Qais? Kemudian ada yang mengatakan, wahai Rasulullah, dia diam di rumah. Takut dan juga khawatir kalau seandainya ayat tersebut mengenai dirinya. Ternyata bukan. Rasulullah mengasih kabar gembira bahwasannya Sabit bin Qais ini nanti dia akan apa? Akan menjadi penghuni surga dan akan meninggal dalam keadaan dibunuh. Benar. Ternyata beliau ketika perang Yaumul Yamamah, itu perang ketika melawan pasukan Musailimah Al-Kadzdzab, terbunuh di situ. Barakallahu fikum, terbunuh pada perang Yamamah. Ya, peperangan ketika memerangi Musailimah Al-Kadzdzab. Sabit bin Qais ini. Beliau dari kalangan Ansar. Ternyata kalau dilihat dari per individu memang ada dari kalangan Ansar yang lebih utama daripada Muhajirin. Kalau dilihat per individu. Tapi kalau dilihat globalnya, Al-Muhajirun afdal minal Ansar. Kita lihat lagi. Wa Sa'ad bin Mu'ad minal Ansar. Masya Allah. Dan Sa'ad bin Mu'ad dari kalangan Ansar. Ini juga Sa'ad bin Mu'ad ini juga termasuk sahabat yang mulia. Ketika beliau meninggal dunia hingga apa? Hingga disebutkan bahwasannya i'tazza. Barakallahu fikum, atau semakna dan itu arsyur rahman limauti Sa'ad bin Mu'ad. Artinya apa? Bergetar arsy-nya Allah Subhanahu wa taala itu. Karena apa? Karena kejadian itu meninggalnya Sa'ad bin Mu'ad ini. Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu dari kalangan Ansar. Wal Humaisa minal Ansar, dan Humaisa juga sahabat yang mulia, dari kalangan Ansar, meninggal juga. Barakallahu fikum, itu semuanya mereka apa? Dari kalangan Ansar. Jadi caranya nanti kalau tanya mana yang lebih afdal, orang Muhajirun atau orang Ansar, kita jawab secara globalnya orang-orang Muhajirun lebih afdal daripada Ansar. Adapun ditinjau dari per individu, ada yang orang Ansar lebih afdal daripada orang Muhajirin. Paham ya? Kita lihat berikutnya. Qala asy-syarih asbahullah wan nasu fi sahabati tarfani wa wasatun. Dan manusia di dalam masalah para sahabat ini ada dua kelompok dan satu kelompok pertengahan. Dua kelompok sesat, yang satu pertengahan. Yang satu ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tarfani wa wasatun. Tarfani wa wasatun. Maksudnya apa? Dua kelompok sesat dan satu kelompok pertengahan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Allah Ta'ala sudah memberikan rekomendasi kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, pada orang-orang yang dari kalangan umat ini yang kembali kepada al-haq. Apa rekomendasinya? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan seperti itulah atau demikianlah kami jadikan kalian tuh umat pertengahan, umat pilihan, umat yang tidak ekstrim, umat yang tidak sembarangan, tapi umat yang pertengahan, la ifrat wa la tafrit. Tidak berlebihan, tidak pula meremehkan sebuah perkara. Kita lihat di sini. Amma tarful awal, adapun kelompok yang pertama, fahumur Rafidah. Mereka adalah Syiah Rafidah. Hati-hati nih. Syiah Rafidah adalah kelompok sesat, tidak masuk dalam 72 golongan. Ingat-ingat ya. Syiah Rafidah adalah kelompok sesat yang tidak masuk dalam 72 golongan, berarti kafir.
Syiah Rafidah. Bahkan disebutkan sebagian para ulama akfar minal Yahud wa Nasara. Syiah Rafidah lebih kafir daripada al-Yahud wa Nasara. Nah, Syiah Rafidah siapa pencetusnya ini? Syiah Rafidah ini munculnya kapan? Siapa pencetusnya? Pencetusnya adalah Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Nah, Abdullah bin Sabah al-Yahudi yang waktu itu dia ekstrim orangnya, menyanjung dan juga memuji Ali bin Abi Thalib tapi berlebihan. Bahkan sampai mengangkat Ali itu adalah Allah, bayangkan itu. Akhirnya, nah barakallahu fikum, dengan perbuatan tersebut Ali pun marah. Nah, karena mereka menyanjung memuji Ali bin Abi Thalib hingga mengangkat derajatnya melebihi daripada derajat sahabat sampai mengatakan Ali itu adalah Allah. Paham ya? Nah barakallahu fikum. Nah, jadi mereka istilahnya apa, barakallahu fikum hafizakumullah, ghulu, berlebihan, ekstrim di dalam apa, menyanjung Ali bin Abi Thalib. Nah, ya Ali antallahu haqqan. Wahai Ali, kamu itu benar-benar Allah, katanya. Nah, akhirnya Ali bin Abi Thalib pun marah dan membuat apa, semacam parit, dinyalakan api di situ. Pengikutnya Abdullah bin Sabah dibakar di situ. Nah, walaupun istilahnya menghukum dengan cara membakar tersebut keliru. Nah, karena istihadnya yang sahih adalah istihadnya Abdullah bin Abbas waktu itu. Adapun Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu waktu itu mengatakan, "Lau kuntu ana," kalau seandainya aku yang hukum mereka, nah barakallahu fikum, la qataltu, niscaya aku akan bunuh mereka, tapi tidak dibakar. Li'anna sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul la yu'adzibun nar illa rabbun nar. Atau semakna itu. Artinya apa? Dikarenakan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh menyiksa atau mengadab dengan api kecuali Rabb yang memiliki api. Namun istihadnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, waktu itu mereka pasukannya Abdullah bin Sabah al-Yahudi dan juga yang mengikuti dibakar. Nah, padahal kalau murtad itu apa hasilnya? Dibunuh tapi tidak dibakar. Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang berubah dari agamanya, berpindah dari agamanya, maka bunuhlah mereka atau bunuhlah orang tersebut. Maafun insyaallah ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi Abdullah bin Sabah al-Yahudi pelopornya itu. Nah, barakallahu fikum, yang kelompoknya dikenal dengan kelompok As-Sabaiyah. Pecahan, As-Sabaiyah itu pecahan. Nah, Syiah Rafidah itu adalah yang mengambil apa? Jejaknya Abdullah bin Sabah al-Yahud. Hingga saat ini kan orang Syiah Rafidah itu kalau namanya Ali senang sekali. Yang dipuji ya Ali bin Abi Thalib, Husain. Hasannya enggak. Kalau Hasannya enggak mau dia. Husainnya yang mereka puji. Karena Hasannya menurut mereka adalah penakut. Seharusnya ketika akhir-akhir khilafah nubuwah, akhir-akhir nah barakallahu fikum kepemimpinan Nabi itu, dalam artian setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, seharusnya setelah Ali itu Hasan itu harus naik. Namun tidak. Hasan waktu itu melihat maslahat, kepentingan, karena di situ Muawiyah bin Abi Sufyan hampir panas mau apa istilahnya melakukan peperangan dengan kelompoknya Ali bin Abi Thalib. Nah, disitulah Hasan barakallahu fikum bin Ali mendamaikan dua kelompok tadi itu. Tanazul, dalam artian mengalah dalam rangka apa? Menjaga darahnya kaum muslimin biar tidak terjadi pertumpahan darah. Nah, di situ orang Syiah Rafidah enggak terima. Hasan ini penakut. Seharusnya dia itu mengambil alih kepemimpinan bapaknya gitu loh. Seharusnya setelah Ali bin Abi Thalib meninggal dia jadi pemimpin. Kenapa lah dikasihkan Muawiyah? Paham ya? Padahal sudah apa? Sudah ditetapkan barakallahu fikum wa hafizakumullah bahwasanya apa? Bahwasanya Rasulullah menyatakan inna ibni hadza sayyid. Sesungguhnya pada anakku ini, maksudnya cucuku ini ada pemimpin, yaitu siapa? Hasan dan maksudnya. Wala'allaha an yusliha bihi bainal fi'ataini al-'azimataini minal muslimin atau minal mu'minin. Artinya apa? Dan semoga Allah Ta'ala nanti mendamaikan dengan sebab Hasan ini dua kelompok yang besar dari kalangan muslimin. Maksudnya kelompoknya siapa? Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Damai akhirnya. Nah, Syiah Rafidah dari sini nggak terima. Akhirnya yang mereka sukai bukan Hasan tapi Husain. Kalau Husain mereka senang, katanya terbunuh tanah Karbala, tanah yang suci. Jadi kalau kita sujud nggak langsung sujud ke tanah ini, pakai gumpalan tanah itu. Syiah Rafidah itu. Kalau di sini Allah alam ada atau tidak yang jelas. Kalau di sana barakallahu fikum hafizakumullah, mereka punya masjid sendiri. Salatnya kalau takbir itu Allahu Akbar, irsal tangannya gini. Enggak sedekat. Nah, nanti kalau azan ditambahi hayya 'ala khairil amal. Setelah hayya 'alal falah itu hayya 'ala khairil amal. Kalau tasyahud diganti asyhadu anna 'aliyan waliyullah. Kalau tasyahud mereka asyhadu an la ilaha illallah, mereka asyhadu anna 'aliyan waliyullah. Allahu musta'an. Syiah Rafidah. Kemudian yang mereka sukai siapa setelahnya? Fatimah. Nah, istrinya Ali. Kemudian Ali. Kalau dengar nama Muawiyah sangat benci mereka.
Oleh karena itu ketika mereka memperingati ritual, kata mereka Idul Ghadir, yaitu hari terbunuhnya Husain, mereka pergi ke gunung-gunung. Membawa senjata yang dikenal dengan senjata akar yang semisalnya itu ya. Kemudian gunung ditembak semua gunung-gunung itu. Dengan peluru beneran, katanya itu Muawiyah bin Abi Sufyan. Bayangkan itu. Saking bencinya itu melampiaskan pada bebatuan tadi itu. Allah musta'an. Kata mereka itu Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi kalau sana itu orang Syiah itu dengar siapa nama Mas Muka, siapa nama Muawiyah, enggak suka. Mas Muka, siapa namamu? Ali. Wah, senang. Paham ya? Sana itu seperti itu modelnya. Allah musta'an. Yang jelas barakallahu fikum wa hafizakumullah, Syiah Rafidah bukan termasuk 72 golongan yang disebutkan dalam hadis tersebut. Syiah Rafidah adalah kelompok sesat, kelompok yang mereka keluar dari jalur 72 golongan, mereka adalah orang kufar. Mereka adalah orang-orang kufar. Na'am barakallahu fikum. Allahu musta'an. Kemudian kata beliau, amat tarful awal fahumur Rafidah wal Khawarij. Kemudian Khawarij. Adapun Khawarij sudah kami jelaskan, Khawarij ada kelompok sesat yang dipelopori oleh siapa kemarin? Antum? Khawarij siapa pelapornya? Dzul Khuwaisirah pakai sad. Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Yang waktu itu berontak di hadapan Rasulullah karena awalu bid'atin dhaharat fil Islam bid'atul Khawarij. Apa artinya? Bid'ah pertama kali yang muncul dalam agama Islam itu bid'ah Khawarij. Bid'ah yang pertama kali muncul di dalam agama Islam adalah bid'ah apa? Khawarij. Bid'ah Khawarij yang dipelopori oleh siapa tadi? Dzul Khuwaisirah. Siapa Pak? Itu barakallahu fikum pelopor Khawarij itu, Dzul Khuwaisirah. Waktu itu dia lancang mulutnya ngomong di hadapan Rasulullah karena Rasulullah waktu itu membagi sebagian harta itu enggak semuanya sama. Ada yang dikasih banyak, ada yang dikasih sedikit, tapi tujuannya Rasulullah itu apa? Yang dikasih banyak tadi orang-orang yang baru masuk Islam, li ta'lifil qulub, agar hatinya itu senang dan lembut dan lunak itu ya. Tapi orang ini enggak paham dia, langsung marah dia ngomong, "I'dil ya Muhammad," katanya. Berbuat adillah engkau Muhammad. Dzul Khuwaisirah tadi. Akhirnya Rasulullah pun juga marah seraya mengatakan, "Wa man ya'dil idza lam ya'dilillahu wa rasuluhu." Siapa yang akan berbuat adil kalau bukan Allah dan Rasulnya? Waktu itu di situ ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Marah Umar, mengatakan, "Ya Rasulullah, da'ni an adriba unuqa." Umar kan tahu sendiri, tegas dia. "Wahai Rasulullah, biarkan aku penggal leher orang ini," katanya. Marah dia Umar ya. "Ya Rasulullah, biarkan aku penggal leher orang ini." Tapi kata Rasulullah, "Da'hu, biarkan dia. Biarkan dia hidup. Karena nanti akan datang setelahnya nanti yang keturunan-keturunan yang serupa dengan dia." Hingga saat ini, yaitu sukanya mengkafirkan pemerintah kaum muslimin, sukanya memberontak kepada barakallahu fikum pemimpin yang sahih musliman itu seperti itu. Allah musta'an. Kita lihat. Alladzina yukaffirunahum wa yasubbunahum wa yatanqisunahum. Mereka adalah orang-orang yang mengkafirkan para sahabat dan mencaci maki para sahabat dan juga merendahkan serta mereka menyebutkan kekurangan-kekurangan para sahabat. Allah musta'an. Ini keadaan mereka ya, kelompok Rafidah sama Khawarij tadi. Allah musta'an. Oleh karena itu Khawarij digelari dengan apa? Anjing-anjing neraka. Kilabun nar, anjing-anjing neraka. Anjing-anjing neraka sampai 3 kali itu. Menunjukkan bahwasanya keadaannya sangat mengerikan sekali. Berikutnya, watarful akhar. Kemudian kelompok yang berikutnya, kelompok yang lain, qaumun yaqulun, yaitu kelompok yang mereka mengatakan hum rijalun wa nahnu rijal, katanya. Hum rijalun wa nahnu rijal, bergaya. Mereka kaum lelaki, kita juga laki-laki. Maksudnya enggak menghormati ya. Padahal walaupun sama-sama lelakinya, tapi para sahabat bagaimana? Lebih keadaannya daripada kita. Jadi kelompok yang kedua ini mengatakan hum rijalun wa nahnu rijal, katanya. Mereka juga memiliki para lelaki yang kuat dan kita juga memiliki para lelaki yang kuat. Dalam artian apa? Dalam artian barakallahu fikum hafizakumullah, tidak mendudukkan sesuai dengan kedudukannya. Menganggap sama saja gitu loh. Padahal yang tepat sama atau beda? Beda. Kita dengan mereka beda. Sudah ditunjukkan dalam hadis yang sahih yang sudah kami bacakan apa? Kalau seandainya kita ini menginfakkan emas ya sebesar gunung Uhud, niscaya tidak bisa menyamai dengan infaknya mereka walaupun apa? Tidak satu raupannya, tidak pula setengah raupannya. Tidak akan sama. Nah ini gayanya mengatakan hum rijalun wa nahnu rijal, katanya. Mereka itu kaum lelaki, kita juga laki-laki.
Jadi menyamakan itu. Siapa itu kita lihat? Nah, barakallahu fikum. Wa ta'ifatun tarfa'uhum fawqa manzilatihim wa yad'unahum wa yadbahuna lahum wa humul quburiyah min as-sufiyah wa ghairihim. Dan juga kelompok yang kelompok tersebut mengangkat para sahabat melebihi daripada kedudukan para sahabat. Akhirnya mereka berdoa kepada para sahabat dan mereka menyembelih sembelihan untuk para sahabat. Wa humul quburiyah, itu para penyembah kuburan, minas sufiyah, dari kalangan sufiyah, wa ghairihim, dan juga yang selain mereka. Intinya kelompok yang kedua tadi yang mengatakan nahnu rijal wa hum rijal, itu orang-orang yang tidak mau mendudukkan sesuai dengan kedudukannya, dianggap sama gitu. Paham ya? Padahal beda kan? Beda. Kelompok yang ketiga, ahlus sunnah wal jamaah. Wal wasatu hum ahlus sunnah wal jamaah. Dan yang pertengahan, yang benar itu adalah apa? Ahlus sunnah wal jamaah alladzina arafu lahum qadrahum wa manzilatahum. Yaitu ahlus sunnah wal jamaah yang mereka mengetahui kedudukan mereka dan juga mengetahui kadar mereka. Wastaghfaru lahum wa kaffu amma syajara bainahum, yang mana ahlus sunnah memintakan ampunan untuk mereka dan mereka menahan diri dari perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Paham ya? Ada 3 kelompok tadi. Kelompok pertama yang mereka itu hulu, berlebihan, ekstrim, bahkan sampai mengkafirkan. Kelompok Syiah Rafidah dan Khawarij. Kelompok yang kedua bergaya, menyamaratakan. Nahnu rijal wa hum rijal katanya. Mereka lelaki, kita juga laki-laki. Nah, jadi menyamakan, enggak ada kedudukannya yang beda. Yang ketiga itu ahlus sunnah wal jamaah. Nah, jelas memuliakan dan juga mengatakan bahwasannya para sahabat lebih afdal daripada kita-kita. Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Kemudian berikutnya kata beliau, wa fi alil bait nafsu tanawwu'. Di dalam masalah pembagian alul bait dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembagiannya sama seperti pembagian sebelumnya. Maksudnya ada 3 kelompok itu loh. Sama-sama ada 3 pembagian. Qaumun ghalau fihim wa hum ar-rafidah wal batiniyah. Kelompok yang pertama adalah kaum yang mereka ekstrim, berlebihan terhadap keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu adalah rafidah wal batiniyah. Itu pecahannya. Batiniyah itu pecahannya rafidah, sama aja. Nah, wa qaumun waqa'u fihim, dan ada juga kelompok kaum yang mereka justru mencaci maki dan menghina mereka. Wa hum nawasib, mereka adalah nawasib namanya. Nawasib di sini bukan nahwu ya. Nawasib sini jamak dari nasibah, orang-orang yang benci dan mencaci maki para sahabat. Nah, barakallahu fikum. Wa qaumun yuhibbunahumul hubbu syar'i, hubba asy-syar'i, dan kaum yang mereka mencintai para sahabat dengan kecintaan yang syar'i. Wa hum ahlus sunnah wal jamaah. 3 ya berarti ya. Pertama, kaum yang mereka ekstrim, berlebihan, nah barakallahu fikum, di dalam mencintai para sahabat. Nah barakallahu fikum, maksudnya apa? Mencintai yang mereka senangi saja, seperti Ali, Fatimah, Husain. Mereka ada rafidah dan batiniyah. Ada juga kaum yang mereka justru nah barakallahu fikum terjatuh dalam mencaci maki dan menghina segenap para sahabat. Mereka adalah nawasib. Nah, kemudian ketiga ahlus sunnah wal jamaah, itu kaum yang mereka mencintai para sahabat dengan kecintaan yang syar'i. Nah, mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Berikutnya kata beliau, wal kalamu fi fadailis sahabati yatul. Dan pembicaraan mengenai keutamaan sahabat panjang sekali kata beliau. Awalan, yang pertama, kenapa kok dipanjangkan? Limahabbatina lahum, karena cintanya kita kepada mereka. Jadi pembahasan masalah para sahabat ini, keutamaan mereka itu panjang sekali. Kenapa? Yang pertama, karena cintanya kita kepada mereka. Saniyan, yang kedua, li jamali siratihim, karena bagusnya jalan hidup mereka atau riwayat hidup mereka. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Salisan, yang ketiga, lil istifadati mimma kana yahsul minhum min husnil ittiba'. Yang ketiga, kenapa? Karena untuk mengambil faedah dari perkara yang sudah terjadi di antara mereka berupa apa? Bagusnya ittiba'nya mereka. Wa husnul i'tiqad, dan juga bagusnya keyakinan mereka. Wal mubadarah wal musabaqah, dan juga bersegeranya mereka. Wal musabaqah ilal khairat, dan juga berlomba-lombanya mereka. Nah, barakallahu fikum, di dalam kebaikan-kebaikan. Wa
Apa itu? Wa tadhiyati allati badaluha min ajli dinillahil haqqi. Dan juga pemberian-pemberian atau infak-infak yang mereka curahkan dalam rangka agama Allah Subhanahu wa taala yang benar. Intinya apa? Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Nah, intinya dibahas panjang lebar itu karena pertama cintanya kita pada mereka, yang kedua karena bagusnya kisah perjalanan mereka, yang ketiga karena mengambil faedah. Kita mengambil faedah tentang apa? Nah, bagusnya akidah mereka, bagusnya itibaknya mereka dalam mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, faman tanaqqasahum fahuwan naqis. Maka barang siapa yang menganggap kurang para sahabat, maka mereka sendiri adalah kurang. Wa man sabbahum fahuwal masbub. Barang siapa yang mencaci maki para sahabat, maka orang tersebut pun dicaci maki, dicela. Nampak ya. Wa man la'anahum fahuwal mal'un. Dan barang siapa yang melaknat para sahabat, maka dia sendiri dilaknat. Hati-hati itu. Karena apa? Rasulullah mengatakan, man sabba ashabi fa alaihi la'natullah wal malaikah wan nas ajma'in. Artinya barang siapa yang mencaci maki para sahabatku, maka dia mendapatkan laknat Allah dan laknat para malaikat dan laknat semua manusia. Jadi jangan sampai kita mencaci maki para sahabat. Kalau seandainya mereka keliru dan beristihad, kekeliruan yang muncul dari mereka, nggak perlu kita apa? Sampai mencaci maki, nggak perlu. Nah, karena kita ini jauh berbeda dengan mereka. Nah, Allah musta'an. Kita lihat di sini. Qala asy-syarih asbahullah qauluhu wa mawaddatul qurba biha atawassalu. Naam, mengenai tawassul. Jadi boleh ataukah tidak kita bertawassul itu, barakallahu fikum? Nanti akan beliau sebutkan tawassul pada asalnya boleh-boleh saja. Yang dilarang atau yang dikatakan syirik atau yang dikatakan bid'ah itu ada juga. Tawassul misalkan menjadikan wasilah perantara, tawassul dengan apa? Dengan barakallahu fikum bekas-bekasnya orang-orang saleh misalkan. Ada orang saleh meninggal dunia, kasurnya itu diambil. Untuk apa? Untuk bertawassul misalkan, atau bekas-bekas peninggalan dia seperti rambutnya yang dulu rontok atau apa diambil sama dia untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, itu enggak ada dalilnya, itu syirik nanti. Atau dalam tawassul yang bid'ah nanti. Paham ya? Nah, tawassul yang diperbolehkan barakallahu fikum adalah bertawassul dengan amalan-amalan saleh. Boleh. Misalkan kita suatu ketika diuji dengan ujian yang sangat luar biasa, akhirnya kita berdoa, ya Allah, dahulu kami pernah berbuat kebaikan, semata-mata mengharapkan wajah Engkau ya Allah, tolonglah kami misalkan. Jadi menyebutkan amalan saleh yang dia lakukan. Berarti bertawassul dengan amalan saleh itu boleh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian nanti beliau sebutkan juga apa? Bertawassul dengan doanya orang saleh juga boleh. Nah, barakallahu fikum. Maksudnya kita minta doa kepada orang saleh, enggak masalah. Cuman jangan sering-sering. Paham ya? Karena kalau sering-sering itu nanti menghilangkan apa? Menghilangkan percayanya kita, tawakal kita kepada Allah Ta'ala. Contohnya, antum misalkan minta doa kepada orang soleh, ternyata doanya dikabulkan. Nah, akhirnya lain kali minta lagi, dikabulkan lagi. Akhirnya minta lagi, dikabulkan lagi. Ujung-ujungnya dia nggak mau berdoa langsung sendiri. Karena alasannya, jangan-jangan aku berdoa sendiri nggak dikabulkan nanti. Nah, akhirnya dia justru apa? Justru seakan-akan apa? Orang itulah yang dikabulkan doanya. Paham ya? Itu nggak boleh ya, karena khawatir nanti justru hilang kepercayaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali dua kali nggak masalah. Tapi sering-sering jangan. Nah, dikit-dikit doakan Allah, doakan Allah. Milih orangnya, dia milih. Orang-orang soleh misalkan, jangan. Tapi sekali dua kali nggak masalah, tapi kalau berkali-kali jangan, karena bisa menghilangkan rasa apa? Rasa ta'alluq hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah musta'an. Akhirnya hatinya senangnya keterkaitannya dengan orang itu gitu loh. Nggak langsung minta kepada Allah Ta'ala itu. Kita lihat di sini. Qala al-mu'allif asbahullah minal wasaili al-masyru'ati litaqarrub ila Allah Ta'ala hubbu ali baitin Nabi SAW. Termasuk wasilah-wasilah perantara-perantara yang disyariatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mencintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa arada Syekhul Islam bi hadzal bayan, dan Syekhul Islam menginginkan dengan penjelasan ini an yubayyina madhhabahu al-haqqa fi hadzal bab, yaitu beliau ingin menjelaskan jalan prinsip beliau yang benar dalam masalah bab ini, dalam masalah bab tawassul ini. Syekhul Islam siapa namanya? Siapa? Tadi sudah ditulis, nggak masalah, lihat aja. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah siapa namanya?
Ahmad bin Abdul Halim Abul Abbas, ya kan? Syekhul Islam Taimiyah namanya Ahmad bin Abdul Halim Abul Abbas. Naam, itu namanya ya. Naam, thayyib, barakallahu fikum. Siapa namanya tadi? Abul Abbas Ahmad bin Abdul Halim. Enggak masalah. Naam. Berikutnya. Kama annahu yuhibbus sahaba kadzalika yuhibbu alal bait as-salihin. Sebagaimana orang tersebut mencintai para sahabat, seperti itu pula lah dia mencintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang salihin. Karena keluarga Rasulullah enggak semuanya saleh kan itu. Ada keluarga Rasulullah, kerabat Rasulullah yang tidak saleh. Ya, seperti pamannya Abu Thalib enggak saleh. Nah, maksudnya di sini adalah mencintai keluarga Rasulullah yang saleh. Nah, wa hadza raddun 'ala ar-rawafid. Ini bantahan terhadap Syiah Rafidah. Li'anna ar-Rafidah indahum la wala, katanya. Karena yang namanya Rawafid itu menurut mereka ada istilah la wala. Maksudnya apa? Maksudnya, nah barakallahu fikum, la wala illa bi bara. Nah, barakallahu fikum. Nanti kita lihat apa yang beliau maksudkan di sini. Maksudnya adalah la yuslihu an tuhib Ali illa bil bara'ah min Abi Bakar wa Umar. Kurang ajar ini. Nah, Syiah Rafidah kurang ajar sekali. Kata mereka la wala, katanya. La wala itu maksudnya apa? Maksudnya itu tidak benar kecintaannya kepada Ali sampai dia berlepas diri dari Abu Bakar dan Umar. Kurang ajar enggak? Kurang ajar. La wala, katanya. La wala itu maksudnya apa? Maksudnya tidak dibenarkan kecintaannya seorang kepada Ali bin Abi Thalib sampai dia berlepas diri dari Abu Bakar dan Umar. Mereka paling benci itu ya dengan Abu Bakar dan Umar itu, karena menurut mereka itu Abu Bakar dan Umar itu perampok apa? Kekuasaannya Ali bin Abi Thalib. Seharusnya setelah Rasulullah meninggal itu langsung Ali jadi. Nah, berbeda dengan Syiah Zaidiyah. Kalau Syiah Zaidiyah itu masih dikatakan ringan dia. Nah, dia masih mengatakan memang Abu Bakar itu pemimpin ya, Umar juga pemimpin, Utsman juga, cuman yang Abdul itu Ali itu. Syiah Zaidiyah. Kalau Syiah Rafidah itu enggak. Abu Bakar, Umar, Utsman perampok. Mereka itu pembegal barakallahu fikum kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Seharusnya Ali itu yang jadi. Lebih ekstrem berarti kan? Nah, kalau Syiah Zaidiyah dia masih agak toleran dia. Abu Bakar itu pemimpin, na'am. Umar juga pemimpin, Utsman juga iya, cuman yang Abdul itu Ali. Oh ya, paham enggak bedanya? Oleh karena itu Syiah Zaidiyah para ulama belum mengkafirkan. Tapi kalau Syiah Rafidah jelas itu. Akfar minal Yahud dan Nasara. Lebih kafir daripada orang Yahud dan Nasara, wal iyadu billah. Berikutnya. Kata beliau, makna la wala maknanya adalah la yuslih an tuhibba Ali illa bil bara'ah. Tidak dibenarkan, tidak layak mencintai Ali kecuali dengan bara'ah. Ya, berlepas diri min Abi Bakar wa Umar. Berlepas diri dari Abu Bakar wa Umar. Wa idza ahbabta Abu Bakar wa Umar, apabila engkau masih mencintai Abu Bakar dan Umar, fa anta mutabarri' min Ali, berarti kamu berlepas diri dari Ali. Ini kaidah mereka ya, rusak ini. Muqaddimatun fasidatun wa natijatu nam afsad. Artinya apa? Ini adalah pembukaan yang rusak dan hasilnya pun lebih rusak. Paham ya? Pembukaannya apa? Pembukaannya tadi, tidak dibenarkan kecintaanmu kepada Ali kecuali kamu harus berlepas diri dari Abu Bakar dan Umar. Pembukaannya sudah rusak, hasilnya apa? Lebih rusak lagi. Allahul musta'an. Kita lihat sini. Bal yajuzu wa yajibu an nuhibba Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum. Bahkan yang benar itu diperbolehkan, bahkan wajib kita semuanya mencintai Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Wa fihi isyaratun ila tawassul al-masyru'. Di dalamnya ada apa? Isyarat yang menunjukkan bahwasanya nanti diperbolehkan tawassul yang disyariatkan. Apa maksudnya ya? Nanti akan beliau sebutkan pembagian masalah tawassul yang disyariatkan. Barakallahu fikum. Kita ambil satu. Wa tawassul masyru' yakunu bi salati umur. Tawassul yang disyariatkan itu terjadi dengan 3 perkara. Tawassul itu boleh ya. Dengan 3 perkara ini. Apa saja kita lihat di sini? Pertama, at-tawassul bi du'a'ir rajulis salih. Bertawassul dengan apa? Doanya seorang lelaki yang saleh. Bukan sembarangan orang. Tawassulnya pun harus dengan apa? Doanya seorang lelaki yang saleh. Ya dulu alaihi hadis Utsman bin Hanif. Hanif ini. Bin Hunayf atau Hanif?
Hah? Utsman bin Hunayf atau bin Hanif? Apa itu? Kira-kira. Nah, nanti lihat nanti ya. Ya dulu alaihi hadis Utsman. Nah, barakallahu fikum bin Hunayf atau bin Hanif itu? Bin apa itu? Akhwazan? Hanif ya, nanti kita lihat lagi ya. Nah, Utsman bin Hanif inda Tirmidzi. Nah, barakallahu fikum di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa Tirmidzi. Anna rajulan darir al-basari atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seseorang yang dia itu pandangannya sakit, dalam artian tidak bisa melihat, ada gangguan pada pandangannya. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqal, kemudian seraya orang tersebut berkata, "Ud'ullaha an yu'afiyani." Wahai Rasulullah, doakan biar aku disembuhkan. Nah, agar Allah Ta'ala menyembuhkanku. Qala, Rasulullah mengatakan, "In syi'ta da'utu." Jika kamu mau aku doakan. Wa in syi'ta sabarta fa huwa khairul laka. Tapi jika kamu itu bersabar, jika kamu mau bersabar, maka itu kebaikan untukmu. Apa maksudnya itu? Ada dua tawaran. Jika kamu mau aku doakan. Tapi kalau kamu mau bersabar, nah itu justru lebih baik untukmu. Maksudnya enggak mendoakan agar sembuhkan. Qala fad'u. Kalau begitu doakan saja. Qala fa'amarahu an yatawadda'a fayusina wudu'ahu. Akhirnya Rasulullah merintahkan orang tersebut agar berwudu dan agar memperindah wudunya. Wa yad'u bihadzal du'a. Kemudian apa? Diperintahkan agar dia berdoa dengan doa ini. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaik bi nabiyyika Muhammadin nabiyir rahmah. Inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi lituqdali Allahumma fashaffi'hu fiyya. Wal hadis fi sahih Musnad li Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Doanya adalah, ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu dan aku menghadapkan diri kepadamu dengan nabimu, yaitu Nabi Muhammad, Nabi rahmah, Nabi yang membawa rahmah. Ini atawajjahtu bika, sesungguhnya aku menghadapkan diri kepadamu ila rabbi, kepada Rabbku, fi hajati, pada kebutuhanku, hadhihi, kepada kebutuhanku ini, maksudnya untuk menyembuhkan penyakit yang ada pada matanya tadi itu. Nah, litukdali, agar segera disembuhkan untukku, diberikan atau ditunaikan atau dikabulkan permintaanku. Allahumma fasyafi'hu fiyya. Ya Allah, nah fasyafi'hu fiyya, jadikanlah Nabi Muhammad itu memberi syafaat untuk diriku. Nah, barakallahu fikum. Dalam artian di sini barakallahu fikum hafizakumullah, Rasulullah SAW rajul yang saleh. Nah, itu. Nah, Nabi kemudian juga rajul yang saleh. Dari sini barakallahu fikum hafizakumullah diambil pendalilan bahwasanya diperbolehkan tawassul dengan doanya seorang lelaki yang saleh. Minta doa orang saleh itu enggak masalah. Cuman jangan sering-sering. Karena tujuannya apa tujuannya? Agar tidak hati kita itu terikat dengan orang tersebut. Kalau sering-sering biasanya suruh doa sendiri enggak mau dia. Karena seringnya kalau doanya orang saleh itu dikabulkan itu loh. Akhirnya dia enggak mau doa sendiri, ya itu. Nanti khawatirnya di situ. Wallahu musta'an. Adapun berikutnya yang kisah panjang insyaallah kita baca pada pertemuan yang akan datang nanti biidznillah subhanahu wa ta'ala, batal insya insyaallah ta'ala. Cukup sekian dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.